Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatu ya alim ya fatu ya alim ya fatu ya alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Perkenalkan, nama saya Rodianto. Saya selaku mahasiswa dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Saya di sini akan membahas tentang mata kuliah ICT, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Sopandi MPD. Langsung saja simak video kali ini. Video yang kita bahas yaitu menganalisis konsep dasar Information and Communication Technology atau yang bisa disingkat dengan ICT dan literasi dalam pendidikan. Hidup manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi misalnya banyak menghasilkan mesin dan alat-alat seperti jam, mesin jahit, mesin cetak, mobil, kapal terbang, dan lain sebagainya. Agar manusia dapat hidup lebih mudah, aman, dan senang dalam lingkungannya, alat-alat tersebut juga menimbulkan macam-macam bahaya yang dapat merusak dan membahayakan hidup manusia. Hasil teknologi telah sejak lama dimanfaatkan dalam pendidikan. Penemuan kertas, mesin cetak, radio, film, TV, komputer, dan lain-lain. Itu dimanfaatkan bagi pendidikan. Pada hakikatnya, alat-alat tersebut tidak dibuat khusus untuk keperluan pendidikan. Akan tetapi alat-alat tersebut ternyata dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Ya, jadi tidak hanya sebagai tontonan semata aja, TV ataupun film, namun di dalam film itu ada madorotnya dan juga ada manfaatnya untuk sebuah pendidikan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntunan global menurut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi. Menurut Bahrudin tahun 2010. Institusi pendidikan di Indonesia mulai berlomba-lomba memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK untuk pendidikan dengan membangun infrastruktur hardware, jaringan internet, pengadaan software, dan lain sebagainya. Yang semua itu dilakukan dalam usaha memenuhi kebutuhan akan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Pelatihan-pelatihan dengan memanfaatkan aplikasi komputer pun sering diselenggarakan seperti Intelligent Tutoring System atau yang singkat dengan ITS. Computer Based Training CBT dan Electronic Learning System menurut Hariningsih tahun 2005. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pertemuan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih ke arah terbuka. Kan biasanya kita dengan tatap muka di kelas, kita bisa dengan secara online menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan sebagainya. Pendidikan masa mendatang akan bersifat luas atau fleksibel, terbuka dan dapat diakses oleh siapapun
yang memerlukan tanpa pandangan faktor jenis usia maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Pendidikan masa mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukan berorientasi pada gedung sekolah. Kecenderungan perubahan dan inovasi dalam dunia pendidikan akan terus terjadi dan berkembang dalam memasuki abad ke-21. Sekarang ini, perubahan tersebut antara lain adalah lebih mudah dalam mencari sumber belajar, seperti searching di media sosial ya. Bisa kita menggunakan dengan Google, kemudian buka di Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, itu bisa digunakan. Di sana sudah sudah mencakup judul-judul yang kita bisa temukan ya dalam pembahasan apapun. Lebih banyak pilihan untuk menggunakan dan memanfaatkan ICT. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini ICT itu lebih digunakan ya. Seperti hanya komputer. Mungkin ya zaman dahulu kita masih menggunakan tulis tangan ataupun ya tulis tangan secara manual ya gitu ya. Makin sini kan makin canggih teknologi. Dan kurikulum pun seiring berjalan makin modern gitu ya. Yang kita rasakan kali ini yaitu kurikulum merdeka. Yang mana kita selaku mahasiswa harus bisa menyesuaikan diri kita dengan kurikulum tersebut. Karena kurikulum merdeka ini banyak program-program di luar kampus ya. Kita bisa mengutarakan pembelajaran di kampus atau di ruangan dengan pembelajaran di luar ya. Itu salah satu contohnya. Kecenderungan perubahan dan inovasi tersebut memiliki implikasi yang sangat luas dalam dunia pendidikan, yaitu perubahan dalam program pembaruan dan teknologi. Pembelajaran perubahan dalam program belajar dan pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimental. Pengendalian belajar lebih kepada peserta didik, peningkatan IQ, intelligence, quotient yang diimbangi dengan pembinaan IQ emosional quotient dan SQ spiritual quotient serta menuntut pengintegrasian TIK dalam kegiatan pembelajaran. Nah, teknologi dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan. Itu kita harus memanfaatkan teknologi information dan communication. Nah, kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Menurut B. Uno tahun 2010 mengatakan bahwa kecenderungan pendidikan di Indonesia di masa mendatang adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh, distance learning. Kemudian untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. Yang kedua, sharing research bersama antar lembaga pendidikan. Berarti kita harus sharing gitu ya, berkomunikasi dengan sesama lembaga pendidikan. Seperti yang di Kuningan itu Dinas Pendidikan,
Kabupaten Kuningan. Itu kita harus sering-sering dengan dinas tersebut, ataupun sama kampus atau sama sekolah, itu bisa saling ilmu atau mengenai teknologi lah ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan televisi dan video. Mungkin dulu itu menggunakan CD-ROM. Sekarang kan bisa menggunakan flash disk ataupun perangkat software lainnya ya, aplikasi-aplikasi. Ada juga Google Drive ya, bisa kan menggunakan Google Drive. Oke. Pengertian informasi sering disamakan dengan pengertian data. Data adalah sesuatu yang belum diolah dan belum dapat digunakan sebagai dasar kuat dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh data adalah data nama mahasiswa, contohnya ya, jumlah kursi, jumlah peserta didik, dan lain-lain. Data nama mahasiswa relatif belum berarti jika digunakan untuk mengambil keputusan tertentu. Data nama mahasiswa ditambah data IPK mahasiswa dan presentase nilai D dapat digunakan untuk menentukan bahwa mahasiswa tersebut dapat mengambil bebas teori atau tidak. Dalam bebas teori dan nilai skripsi dapat digunakan untuk mengambil keputusan bahwa mahasiswa tersebut berhak lulus dan tidak atau tidak. Hasil gabungan dari data nama mahasiswa, IPK presentasi nilai D, kemudian skripsi barulah dapat dikatakan sebagai sebuah informasi. Nah, jadi informasi itu sebuah kumpulan data yang telah dikumpulkan kemudian dapat dijadikan sebagai informasi atau kesimpulannya ya, kesimpulan. Nah, posisi TIK perlu digambarkan sehingga pemberdayaan menjadi jelas. Keberadaannya menjadi jelas. Posisi TI sering disamakan dengan TIK atau bahkan dianggap lebih luas dibandingkan dengan TIK sehingga sering salah dalam menentukan posisinya. TIK memiliki bidang kajian yang bermacam-macam karena dalam TIK tidak hanya membahas masalah teknologi, informasi dan komputer, tetapi juga membahas teknologi komunikasi atau telekomunikasi. Adapun kajian TIK menurut Diat Prasorjo 2010-2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, electronic learning. Yang kedua, manajemen informasi. Yang ketiga, teknologi informasi. Yang keempat, teknologi komputer. Yang kelima, sistem informasi manajemen. Yang keenam, internet. Yang ketujuh, teknologi telekomunikasi atau seperti handphone, telepon, atau teknologi kabel dan nirkabel. Yang kedelapan, teknologi jaringan komputer. Kesembilan, sistem keamanan jaringan komputer. Yang 10, sistem basis data. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa teknik informatika merupakan bagian dari bidang ilmu teknik informatika komputer komunikasi yang pada implementasinya saling terkait satu sama yang lain. Perubahan di dalam semua segi kehidupan manusia dewasa ini terutama disebabkan karena kemajuan ilmu dan teknologi. Terjadinya perubahan besar tersebut oleh karena itu sumber kekuatan dan kemakmuran suatu masyarakat atau negara bukan lagi ditentukan oleh luas wilayahnya atau kekayaan sumber daya alamnya,
yang melimpah, tetapi telah berpindah kepada penguasaan dan permanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Christine dan Peter Tiller AR 2012 mengatakan bahwa terdapat 3 kekuatan yang dominan, yaitu 1. Ilmu pengetahuan, yang kedua teknologi sebagai penerapan pengetahuan, yang ketiga informasi. Ketiga kekuatan ini tidak berhubungan lagi secara langsung dengan nasionalitas. Ilmu dan pengetahuan tidak perlu menyeberangi tapal batas suatu negara. Dan oleh sebab itu tidak lagi memerlukan paspor dan visa. Demikian pula dengan informasi berhembus kemana-mana tanpa batas dan tidak ada yang dapat menghentikan atau menghambat. Inilah era informasi yang memberikan skenario baru yang penuh dengan kemungkinan. Kemungkinan tersebut terus dieksplorasi sesuai dengan kemajuannya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lain. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah 2 buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan informasi. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah memuaskan dari pemaparan tadi? Nah, kalau misalnya kurang memuaskan, boleh kalian komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa share and subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.